Hasto Kristianto mengajukan gugatan pra-peradilan pada 10 Januari 2025. Lantas bagaimana proses penyidikannya di KPK? Untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami tim hukum DPP PDI Perjuangan Army Mulyanto dan Koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat malam Bang Boy, Bang Army, selamat malam. Malam, Safi. Saya ke Bang Army terlebih dahulu. Bang Army, ketika mendaftarkan gugatan pra-peradilan kemarin, apa yang menjadi pertimbangan? Kemudian apakah ini menjadi hal sebagai dalam tanda kutip benteng lah Mas Hasto untuk tidak diperiksa lebih lanjut di KPK? Terkait pra-peradilan, tentu saja kita sama-sama tahu bahwa ini adalah upaya hukum. Artinya Pak Hasto punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Jadi setidaknya seperti itu yang bisa disampaikan, dan selebihnya ya sama-sama tahu juga bahwa yang kita koreksi adalah terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dari Pak Hasto. Dan kalau dibilang bahwa ini bagian dari apa tadi, perintangan-perintangan dan sebagainya, ya terus terang aja nggak ada niatan dari kami seperti itu, karena sekali lagi kita menggunakan prosedur, proses, aturan main yang memang berlaku. Dan ini menjadi hak dari Pak Hasto. Jadi sah-sah aja lah kalau kemudian Pak Hasto mengajukan pra-peradilan. Oke, Bang Army, yang saya mau tanyakan, apa indikator bahwa status tersangka Mas Hasto ini memang tidak tepat dilekatkan kepada Mas Hasto yang membuat kemudian mengajukan pra-peradilan, Mas Army? Satu hal terkait penetapan tersangka ini kan kita sama-sama tahu juga, ini kan baru ya, dalam hal sprindik baru, SPDP tentu saja baru otomatis. Nah, dalam hal baru ini ya tentu saja Pak Hasto sendiri kaget gitu tiba-tiba ditetapkan tersangka, sedangkan kalau bicara perkara ini kalau nggak salah sebelumnya udah ada 2 sprindik atau SPDP. Dua sprindik. Kondisi yang pertama yang 2020, terus terakhir kalau nggak salah tahun lalu apa 2023. Dan ini baru Mas judulnya, artinya dalam peranannya Pak Hasto sendiri, maksudnya belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam kaitan sprindik yang baru ini. Nah ini menarik untuk kemudian kita sama-sama uji nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pra-peradilan. Tentu saja perihal pra-peradilan adalah kaitan dalam aspek formil. Artinya kita coba mempertanyakan penetapan tersangka ini sah atau tidak. Hanya sebatas itu. Kalau ditanya lebih dalam lagi, apa saja bukti-buktinya yang namanya formil, ya tentu saja kita bicara ketentuan formil, nggak lain dan nggak bukan. Nah, dan nanti pun juga, ya pasti kami juga akan menyiapkan ahli lah tentu saja untuk memperkuat argumentasi dalam pengajuan pra-peradilan ini. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Saya ke Bang Boy. Bang Boy, menurut Anda Mas Hasto belum diperlukan untuk ditahan? Ya, itu kan diperlukan tidaknya itu kewenangan KPK dan saya menghormati. Kalau saya ya biasanya KPK kalau penetapan tersangka itu sudah dilakukan penahanan kemudian. Tapi ada yang lain juga enggak gitu kan. Waktu Edi Haryat atau Supian Hadi itu sampai 4 tahun lebih, itu akhirnya ujung-ujungnya di SP3, tidak ditahan juga. Jadi warna ini macam-macam lah KPK itu, dan mestinya kalau KPK menetapkan tersangka, ya tersangka itu ditahan. Tapi kalau tidak ditahan juga kita tidak pada posisi untuk bisa melakukan komplain, meskipun ya dari sisi kami ya mestinya ditahan itu adalah suatu urgensi dari penyidik, tapi kita dorong karena memang ini kasus korupsi sebenarnya. Tapi apapun kita hormati lah. Tapi sebenarnya begini, kalau ini kan iNews juga ngejar-ngejar saya waktu sebelum umroh di Turki itu kan talkshow, debat segala macam, dan saya dorong juga gitu. Kalau tidak puas dengan penetapan tersangka, ajukan pra-peradilan, karena itu sarana yang beradab daripada berpolemik politik segala macam. Dan alhamdulillah akhirnya Pak Hasto mengajukan pra-peradilan gitu di last minute lah gitu menjelang pemeriksaannya gitu hari Jumat kemarin gitu. Saya kira saran saya itu tidak dipublis gitu, tapi ketika dipublis ya saya senang kan, karena saya ini kan mereknya merek pra-peradilan gitu kan, sudah 300 kali lebih kira-kira pra-peradilan saya. Jadi kalau dari sisi itu saya senang, ahlan wa sahlan gitu kan, untuk teman-teman tim hukum ini untuk juga memberikan pendidikan hukum pada masyarakat.
bahwa hukum itu adil loh, dalam mengerti apa? Ya kalau tersangka tidak puas penetapannya bisa mengajukan pra peradilan. Misalnya tadi Mas Army misalnya untuk mengatakan satu sprindiknya yang berkaitan dengan apa itu belum diperiksa sebagai saksi. Nah ini krusial ini. Kalau memang KPK itu sudah berkali-kali saya ingatkan, jangan pernah melewati putusan Mahkamah Konstitusi di mana penetapan tersangka harus ada pemeriksaan saksi sebelumnya. Karena dulu Edi Haryat dan juga Pak Mandirin, Sahli Nur itu menang karena gara-gara itu. Padahal saya sudah mengingatkan berkali-kali. Dan kemarin baru aja saya membela seorang notaris pensiunan di Surabaya, ditetapkan tersangka ditahan Barreskrim, itu belum ada pemeriksaan saksi ternyata gitu, dan saya gugat pra peradilan juga dikabulkan. Jadi ini kan menyangkut formil memang ya kulitnya lah gitu kan. Istilah saya ini liga kecil. Nanti kalau sudah perkara pokok perkara liga besar. Oke, baik. Saya Mas Army. Mas Army, betul yang dikatakan Mas Boy tadi. Kemudian apa saja yang akan dipersiapkan pada saat pra peradilan? Betulkah ada 1.000 pengacara katanya yang mendampingi Mas Hasto nanti? Perihal formil terkait kuasa, memang faktanya hari ini mulai banyak yang kemudian dari rekan-rekan advokat coba untuk membantu memberikan sumbangsinya sebagai advokat untuk membela Pak Hasto di dalam proses hukumnya beliau. Namun kita sama-sama tahu, ini pun juga pendaftaran terhadap peradilan juga sudah dilakukan. Artinya kalau dalam proses pra-peradilan ini karena sebatas formil, ya tentu saja dari tim hukum DPP PD Perjuangan yang kemudian memimpin proses pra-peradilan ini. Cuma kalau bicara dukungan moral, memang faktanya banyak dari rekan-rekan advokat, dari multi organisasi yang kemudian juga memang hari ini punya atensi lah terhadap perkara Pak Hasto. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Pemirsa jangan kemana-mana. iNewsroom masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih bersama dengan Bang Boyamin dan Mas Army. Saya ke Bang Boy terlebih dahulu deh. Sebelum saya ke Mas Army, Bang Boy, tadi mendengar ada 1.000 pengacara yang mendampingi ini ketika nanti di pra-peradilan, apakah akan berpengaruh secara signifikan menurut Anda, Bang Boy? Enggak juga. 2 atau 10.000 nggak ngaruh juga. Nanti yang bisa maju ke pengadilan paling-paling ya 10 itu dibatasi, nggak mungkin juga 1.000 bisa maju semua gitu. Yang lain paling ya jadi penonton atau di luar. Atau ya hari pertama rame, itu hari kedua paling-paling ya datang ya paling 5 sampai 10 juga. Jadi hal yang biasa aja lah kita ini proses-proses begini, dan saya yakin teman-teman juga tahu kondisi tempat persidangan itu maksimal ya 20 orang kan gitu kan. Jadi ya yang maju juga begitu, paling juga hakim akan membatasi juru bicaranya 2 misalnya. Karena hakim itu kan selain dia memutus keadilan tapi juga sebagai manajer persidangan. Jadi itu sesuatu yang ya nggak apa-apa bahwa ini dulu kan saya ini tim pembela demokrasi Indonesia TPDI Jawa Tengah, Korlap saya bahkan koordinator lapangan. Dan itu dulu satu-satunya di luar Jakarta yang mengajukan gugatan ke pengadilan atas peristiwa kuda tuli. Dan itu kita ajukan banyak waktu itu, bahkan ya ada sekitar 60-an orang lah yang bergabung di Kota Semarang dan di beberapa kota yang lain. Termasuk Solo saya juga membentuk, tapi belum sempat buka ke pengadilan. Jadi ya ini kan bagian dari strategi bahwa ini ada sesuatu warna, dan saya senang-senang aja. Dan bisa jadi misalnya ini nanti ada yang menganalisa begini, hari ini Pak Hasto tidak ditahan. Ini jangan-jangan politis gara-gara kemarin waktu raker Bu Megawati menyebut Pak Prabowo, memuji Pak Prabowo. Nah, ini jangan-jangan ada korelasinya dengan tidak ditahan ini. Nah, macam-macam kan. Jadi ya bagian dari sesuatu yang kita hormati, kita nikmati. Tapi apapun, sekali lagi saya tetap senang teman-teman dari lawyernya Pak Hasto itu mengajukan pra peradilan. Ini sekali lagi
bagian dari pendidikan hukum pada masyarakat. Justru kapan lagi masyarakat tahu semakin dalam pra-peradilan seperti ini gitu. Jadi meskipun saya mengkreativitaskan pra-peradilan dan pernah menang lawan KPK dalam kasus Bang Senduri, tapi ini bagian dari proses tetap berkelanjutan itu. Masih. Oke, iya baik. Tadi Anda mengatakan Ibu Megawati. Nah ini penting sekali karena Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap KPK. Nah hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024. Saya hitung apa namanya siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih siapa namanya untuk karena Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Oke, saya ke Mas Army. Mas Army, kita saksikan pernyataan Ibu Mega. Benarkah nanti Ibu Mega akan datang ke pengadilan bahkan ke KPK? Jadi gini Mas, esensinya dari perkara Pak Hasto ini kan kita bicara di koridor hukum. Yang paling penting ya. Pesan dari Ibu kepada kami semua adalah ikuti aturan hukum. Prosedurnya apapun kita ikuti. Artinya PD Perjuangan dari dulu itu tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya melawan hukum. Tadi juga Pak Boyamin sudah singgung, malah justru saya mungkin di zaman itu masih SMP kali Pak Boy. Artinya itu proses TPDI adalah proses hukum. Yang dimana saya sedikit tahu bahwa instruksi pada saat itu adalah ajukan gugatan kalau nggak salah ya Pak Boy di seluruh pengadilan setempat. Artinya itu poinnya Mas Davi. Jadi kita fokus ke arah-arah yang memang hari ini adalah substansinya terkait proses hukum. Bagaimana kemudian kita juga berharap KPK bisa profesional. Dan tentu saja dalam langkah proses hukum ini, selain memang menjadi pembelajaran dari publik terkait pra-peradilan seperti yang tadi disampaikan sama Pak Boy, ya tentu saja ini menjadi batu uji terhadap penetapan tersangkanya Pak Hasto ini apakah sah atau sebaliknya tidak sah. Nah, artinya kita hari ini fokus ke proses pra-peradilan, proses hukum yang berlangsung tanpa kemudian kita melihat hal-hal yang di luar konteks. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, terakhir Mas Army, sudah ada jadwal pra-peradilannya kapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Jadwal sudah terjadwal sekitar tanggal 21 Januari dan kami berharap dari KPK, entah itu dari Biro Hukum atau dari biro lainnya bisa langsung hadir untuk kita sama-sama bertarung lah dalam proses pra-peradilan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik. Seperti itu. Baik, kita nantikan nanti bagaimana jalannya proses pra-peradilan. Terima kasih Mas Army. Bang Boy juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu.